warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Alhamdulillah. Apakah masuk semua? Masuk. Coba saya absen. Ainuz Zahra, Ada. Salsabila, Hadir. Jawahara. Hadir. Berarti masuk semua ya. Baik, sebelum dilanjutkan belajar untuk hari ini, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sudah siap belajarnya? Siap. Bukunya sudah siap? Siap. Hari ini kita akan belajar tema 5 tentang cuaca, tepatnya subtema 1 yaitu keadaan cuaca. Nah, di situ ada bahasa Indonesia, kemudian PPKN dan juga PJOK. Kita mulai dulu dengan bernyanyi. Kalau kau suka hati tepuk tangan, tahu? Tahu. Nah, itu diganti menjadi hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Ya. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. PPKN. Kita akan belajar tentang keberagaman. Ada yang tahu apa itu keberagaman? Belum. Kalau beragam, Belum. jadi beragam itu atau keberagaman Jadi, keberagaman itu suatu kondisi di masyarakat yang berbeda-beda di berbagai bidang. Di berbagai bidang ini maksudnya bisa bidang politik, ekonomi, terus agama, suku ras, sosial budaya. Nah, untuk menyikapi keberagaman atau perbedaan yang bermacam-macam ini, kita sebagai manusia harus saling menghargai. Contoh sikapnya ya. Jadi meskipun kita berasal dari tempat yang berbeda, terus umur kita berbeda, tinggi kita berbeda, tapi kita harus saling menghargai, menghormati, tidak boleh bertengkar, tidak boleh mencaci maki atau mengolok-olok, tidak boleh. Bisa dilihat ya, betul. Jadi keberagaman tadi adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang berbeda-beda di berbagai bidang, yang politik, ekonomi, sosial, budaya, ras, dan lain sebagainya. Nah, coba perhatikan teman di samping kalian. Coba perhatikan dari tingginya, terus bentuk badannya, warna kulitnya, coba perhatikan. Nah, misalkan ini. Di sini ada contoh. Nama siswa Alisa, asal daerah dari Bondowoso. Terus bahasanya bahasa Indonesia. Warna kulit sawo matang. Kemudian rambutnya bergelombang. Kalau rambutnya lurus berarti ditulis lurus. Penampilan fisik, misalkan tinggi. Selain tinggi apa? Kurus. Atau misalkan gembul, besar, tapi tinggi, tulis saja ya. Di sekitar kita banyak perbedaan
bahasa, kemudian agama, dan dari keberagaman itu merupakan bentuk anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk menyikapi keberagaman itu kita harus menunjukkan sikap bersatu sebagai salah satu sila dari Pancasila. Sila bersatu dari Pancasila itu merupakan sila yang ketiga. Tahu bunyinya? Pancasila sila ketiga bunyinya apa? Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kegiatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti persatuan sila ke 3. Menurut kalian cuaca hari ini seperti apa? Coba diperhatikan coba. Panas. Berarti cuacanya cerah. Nah, di cuaca yang cerah ini aktivitas apa saja yang bisa dilakukan? Bermain. Menjemur pakaian. Terus bermain apa saja yang bisa dilakukan di luar rumah? Bersepeda. Lari-larian. Lari-larian, oke. Ada yang tahu apa itu cuaca? Tahu. Apa? Cuaca hujan, mendung, cerah, berawan. Berarti cuaca itu jadi cuaca itu adalah keadaan udara di suatu tempat seperti yang disebutkan tadi, bisa cerah, mendung, berawan, hujan, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga akan belajar mengenai kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, silakan diperhatikan. Bisa dibaca? Bisa. Kosakata baku itu adalah kosakata bahasa Indonesia yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga sesuai ejaan umum bahasa Indonesia. Jadi misalkan kata itu tidak ada di kamus, bukan hanya bahasa Inggris ya yang ada kamusnya, tapi juga bahasa Indonesia itu ada kamusnya. Kalau misalkan kata itu tidak ada di kamus berarti tidak baku. Contoh kata saya itu, kata saya baku apa tidak? Kalau misalkan gue itu baku apa tidak? Tidak, karena tidak ada di kamus bahasa Indonesia. Gue itu merupakan bahasa gaul. Ya. Ini contohnya. Di sini ada bagaimana dan gimana. Yang benar itu adalah bagaimana, bukan gimana. Kemudian ini juga ada kata enggak dan tidak. Mana yang benar? Tidak. Bagus, karena enggak itu bahasa gaul. Selanjutnya kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif itu merupakan kalimat yang mudah dipahami. Misalkan di luar hujan, paham apa enggak? Paham. Di luar mendung, paham? Paham. Artinya di luar keadaannya mendung, langitnya agak terlihat gelap. Jadi kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami, yang disusun berdasarkan bahasa, ejaan, tanda baca yang tepat. Syaratnya ini ada harus lugas, artinya sederhana, tidak berbelit-belit. Tidak berbelit-belit itu artinya misalkan gini, teman-teman semua ayo masuk kelas.
kelas, sudah mau hujan. Teman-teman, itu kan artinya banyak ya. Semua juga banyak artinya. Jadi itu kurang efektif karena terlalu berbelit-belit. Yang benar itu, teman-teman, ayo segera masuk karena mau hujan. Atau ayo semuanya segera masuk karena mau hujan. Contoh kalimat efektif seperti ini. Nah, selesai ini merupakan subjek. Kita tulis S atau pelaku. Kemudian pergi. Pergi ini merupakan predikat atau ditulis P. Merupakan pergi ini adalah kata kerja ya. Kata kerja. Ini bisa diganti kata benda, kata sifat lain-lain. Misalkan Salsa cantik, gitu ya. Terus pergi ke pasar. Ke pasar. Pasar ini merupakan objek atau sasaran. Terus tadi pagi, ini keterangan atau penjelas. Sudah jelas, Salsa adalah subjek. Salsa disebut Subjek. atau Pelaku. kemudian pergi adalah predikat. Kerja. Kata kerja. Pergi ke pasar ini Objek. disebut Sasaran. tadi pagi. Ini merupakan keterangan atau penjelas. Ingat. Coba dibaca. Rara tidur di dalam kelas. Cara tidur di dalam Kelas. artinya dia Ngantuk. Rara ini adalah apa tadi? Ngantuk. Rara merupakan subjek atau pelaku. Tidur. Ingat-ingat, kalimat efektif itu terdiri dari S, P, O, K. S, subjek, P, predikat, O, objek, K, keterangan. Terdiri dari S, P, O, K. Apa saja? S, P, O, K. Jadi Rara ini merupakan S atau subjek pelaku. Tidur. Apa tadi? P adalah predikat atau kata kerja. Kemudian di dalam kelas. Di dalam kelas objek atau sasarannya. Di dalam kelas. Kapan tidurnya? Sekarang misalkan. Kalau tidur di dalam kelas sekarang, berarti sekarang itu merupakan keterangan. Ini kalimat efektif apa tidak? Tidak. Karena artinya tidak jelas. Ini Saidah memakan apa ya? Kira-kira bisa memakan buah, bisa makan nasi, Bisa makan gorengan. Nah, karena artinya ini tidak jelas, menimbulkan penafsiran ganda, maka ini bukan kalimat efektif. Kalau keadaannya cerah begini, olahraga apa yang bisa dilakukan di luar? Olahraga apa saja? Lari bisa? Bisa. Apa lagi? Berjalan? Bisa. Main lompat tali bisa? Bisa. Apalagi yang bisa kalau hujan keadaannya cerah? Memakai sepeda. Bersepeda. Jadi misalkan keadaannya cerah seperti ini, kita bisa melakukan beberapa olahraga atau melakukan gerak kombinasi. Apa sih gerak kombinasi itu? Gerak kombinasi dominan adalah gabungan berbagai gerakan yang terdiri dari bertumpu, kemudian bergantung, keseimbangan, berpindah, tolakan, berputar, berayun, melayang, dan lain sebagainya. Nah, sebelum melakukan olahraga, apa biasanya yang dilakukan?
sebelum olahraga apa? Pemanasan. Pemanasan. Ya, pemanasan ini tujuannya agar otot kita tidak mudah cedera. Contoh gerakannya seperti ini. Ini berpindah. Gambar yang kedua ini berayun kakinya. Ya. Kita tonton saja videonya langsung. Teman-teman Smart Point, yuk kita belajar mengenal beberapa gerak lokomotor atau gerak lokomotor. Gerak lokomotor itu apa? Gerak berpindah. Jadi, gerak lokomotor itu salah satu gerak kombinasi dominan. Apa yang dimaksud gerak lokomotor itu? Gerak lokomotor adalah gerakan berpindah tempat di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Gerak lokomotor antara lain berlari, melompat, berjalan, memanjat. Ingat ya, apa saja tadi? Berlari, terus Melompat, loncat, terus berlari, berpindah tempat. gerak lokomotor atau berpindah itu ada berlari, berjalan, melompat, terus memanjat. Selanjutnya, Apa yang dimaksud gerak non-lokomotor itu? Gerakan non-lokomotor merupakan gerakan yang tidak disertai dengan perpindahan tempat. berarti non lokomotor itu tidak berpindah tempat. Artinya misalkan dia ada di sini ya, dia tetap di sini, tapi dia melakukan gerakan. Contohnya, Gerak non-lokomotor antara lain memutar, menggeleng, nah menggeleng ini kan cuma badannya yang digelengkan ya, sedangkan kakinya tetap diam. Jadi dia tidak berpindah tempat. mendukung, melari. Nah, itu tadi beberapa gerak yang bisa dilakukan di cuaca yang sudah menonton video. Saya akan membagikan lembar kerja, silakan dilakukan dan dikerjakan, diisi ya. Coba, siapa yang mau mempraktekkan gerak melompat? Saya. Coba maju. Perhatikan teman kalian. Nah, di situ kan awalnya ya, coba berempat, Mbak. Nah, dia berpindah, artinya dia sedang melakukan gerak melompat. Bisa. Silahkan kembali, Mbak. Kemudian juga gerak memutar. Silahkan yang mau mencontohkan. Ya. Maju. Gerak memutar. Nah, sudah cukup. Nah, gerakan ini cukup mudah ya, bisa dilakukan di mana saja. Baik, silakan dilakukan, dikerjakan. Jika ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Baik, demikian pelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah cuaca itu merupakan keadaan udara di suatu Tempat. ada hujan, kemudian Ada mendung, cerah, dan untuk kosakata baku merupakan kosakata yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia serta berdasarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kemudian kalimat efektif. Kalimat efektif itu yang mudah dipahami. Ada subjek, ada predikat, objek, sama keterangan. Kemudian keberagaman
di sekitar kita itu merupakan bentuk anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sikap kita yaitu harus menghargai dan menghormati. Tidak boleh memilih-milih teman, meskipun temannya ada yang hitam, ada yang putih, ada yang tinggi, ada yang pendek. Itu tidak boleh memilih-milih karena itu merupakan bentuk keberagaman. Demikian untuk pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Amin. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.